Sebelumnya kita ngucapin terima kasih banyak buat Koko udah mau nyempetin waktunya buat mau jadi narasumber sekaligus wawancara dengan kami, dan terima kasih banyak juga udah nyiapin tempat juga repot-repot nih. Jadi aku ya Safat ya. Aku juga thank you sih, walaupun saya rada takut juga. Soalnya aku iso kan. Percaya bisa gitu. Pasti bisa. Tadi kalau misalkan tadi ada bapaknya bilang mungkin Koko dikeroyok, mungkin saya yang dikeroyok ini kayaknya. Karena saya sendiri di sini. Enggak kok. Kebetulan ini kan saya minor di sini. Saya agamanya Islam. Oh, oke. Gitu. Mungkin bapaknya mungkin ke saya mungkin. Mungkin bisa silakan. Mungkin bisa dimulai dari Sian dulu mungkin. Nah, kau tahu nggak kasus yang pernah terjadi di Gresik dan di Tangerang itu ya? Jadi kan ada orang kalau minoritas itu mereka beribadah di rumah gitu ya, Nah, cuma tiba-tiba entah karena suatu alasan mereka itu kayak dibubarkan gitu loh. Sama kalau nggak salah sama kepala RT-nya ya. Iya, ketua RT-nya. Itu jadi kasusnya itu seperti itu. Nah, menurut Koko itu gimana? Kalau pembubarannya memang saya tidak setuju, karena kan setiap orang kan punya hak untuk beribadah. Setiap orang kan memang ya kita mencari Tuhan kita masing-masing, dan setiap orang punya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan kita masing-masing. Jadi memang saya tidak setuju soal pembubarannya, apalagi khususnya yang di Tangerang itu sampai ada korban, ada yang luka-luka ya, ada yang luka ya. Cuma yang mungkin yang di Gresik itu yang dari siapa, ASN Yayi kalau salah ya, itu mungkin kesalahpahaman. Kalau saya baca-baca, saya cari tahu ceritanya, menurut saya sebuah kesalahpahaman. Karena kalau saya cari tahu ceritanya, kan kasusnya yang di Gresik itu kan ada jemaat GPIB itu beribadah, dan itu ternyata kendaraan yang diparkir untuk ibadah di rumah seorang itu ternyata katanya menutupi rumahnya. Rumahnya. Jadi kalau dia marah wajar, cuma ya memang itu kesalahpahaman dan juga kesalahan dua belah pihak ya. Jadi dari jemaat GPIB-nya sendiri yang kurang bisa ngatur kendaraannya supaya tidak mengganggu masyarakat, walaupun sudah ada izin dari RT, dan yang dari pihak ASN ini juga dia berhak marah, cuma berlebihan kesalahannya di situ. Kalau dari saya begitu sih. Ya. Ada yang mau menambahkan? Nah, kok kalau gitu kan aku nggak setuju ya, tapi kok misalnya aku mau nanya aku kayak kapan suatu pembubaran itu ya kayak boleh dilakukan itu loh, kayak misalnya itu mungkin kapan atau mungkin menurut pendapatku bahwa pembubaran itu sebaiknya tidak boleh ada gitu. Karena apa, seperti yang dibilang Koko tadi kan, bahwasanya setiap orang itu memiliki keinginannya masing-masing. Nah, terus juga mereka juga mencari Tuhannya juga. Jadi kalau misalkan sampai dalam hal ibadah, seharusnya pembubaran itu seperti apa? Apakah harus ada, dan jika memang harus ada itu waktunya seperti apa? Kalau misalkan memang menurut Koko itu lebih baik tidak ada, maka apa gitu. Pembubaran memang kalau menurut saya lebih ke arah, saya cenderungnya zaman saya sih ke arah yang tidak setuju ya. Jadi memang tidak seharusnya dibubarkan, karena negara kita pun kan juga sudah memberikan undang-undang, kalau tidak salah setiap kita kan punya hak untuk beribadah, untuk persekutuan doa dan lain sebagainya. Di rumah itu pun, kalau yang di rumah itu kan tidak perlu izin, kecuali kalau gereja perlu, harus ada izinnya, ada IMB dan lain sebagainya. Tapi kalau sekedar doa bersama, kumpul untuk doa bersama, itu persekutuan doa ya gitu. persekutuan doa itu enggak, saya tidak setuju di situ. Karena negara kita sudah mengayomi, sudah memberikan izinnya kan, seperti itu ya gitu. Kok jadi misalnya gini, misalnya kayak PD gitu ya, persekutuan doa gitu kan di rumah gitu. Nah, tiba-tiba kalau misalnya tetangganya terganggu gitu, kan kalau di rumah kan berarti kan sebenarnya antar tetangga kan harusnya sudah saling kenal.
sudah ada relasi satu dengan yang lain. Kalau memang biasanya kalau di gereja ini saya nggak tahu kalau di gereja lain, kalau di gereja ini biasanya kita itu ada yang namanya family altar. Kalau di gereja lain itu CG, care group, jadi kelompok-kelompok kecil, ibadah kecil di tempat tertentu, daerah tertentu, nah kayak gitu. Nah, kelompok kecil ini ya di rumah-rumah orang, di rumah jemaat yang dimana wis ada kenalan baik. Jadi sudah tahu orangnya, mereka sudah koordinasi dengan para tetangganya. Biasanya sudah gitu. Sudah kasih tahu, nih nanti aku ada ibadah jam segini ya, nggak apa-apa ya. Ya, biasanya diizinkan seperti itu. Nah, cuma kalau memang ada yang tidak setuju, jika memang ada yang merasa terganggu, ya kita tetap harus menghormati keputusan mereka. Kalau sudah menghormati, ya udah kita ya harusnya pindah aja ke tempat lain, pindah aja ke tempat ibadah yang lain. Kan ada opsi yang demikian. Karena setiap orang kan punya jawabannya masing-masing, ada yang setuju, pasti ada juga yang tidak setuju juga. Dan kita kan nggak bisa maksa ya kan. Maksa sama aja berarti. Kita nggak ada bedanya sama. Nggak ada bedanya jadinya. Jadi ya kalau memang ada yang tidak setuju ya lebih baik pindah. Kan nggak masalah juga kalau pindah ke tempat lain. Seperti itu. Oke. Gimana yang lain? Ada pertanyaan lagi? Mungkin ini sih kok. Menurut Koko itu apa sih yang membuat seseorang itu kayak ngerasa terganggu gitu kok dalam ibadah? Soalnya kan aku jujur kayak bertanya-tanya aku lahir dari keluarga yang Muslim dan kemudian juga teman-temanku pun kebanyakan itu sendiri malah non Muslim gitu. Dan dalam 20 tahun hidup ini aku rasa kayak sebenarnya nggak baik, kayak nggak gitu-gitu amat gitu loh. Gitu, apalagi dalam beribadah kan. Nah, terus juga kalau misalkan mengenai perkara mengganggu ataupun terganggu gitu ya, menurutku kalau terganggu sih nggak bakal terganggu ya. Gitu. Kenapa menurutku gitu? Karena satu, saya pribadi pun kadang juga beribadah dalam rumah gitu kan. Dan beribadah pun juga sama, nggak sampai yang berisik-berisik gitu kan, enggak gitu kan. Terus sama juga kayak umat Nasrani maupun Katolik itu beribadah dalam rumah pun juga mereka nggak mengeluarkan suara-suara yang terlalu besar gitu. Jadi kalau misalkan dibilang mengganggu, aku rasa sih enggak. Tapi yang menjadi persoalanku itu kenapa sih sampai ada orang yang merasa terganggu? Nah itu menurut Koko itu apa alasannya gitu? Kalau sepengetahuan saya ya, mungkin terganggunya itu dalam kayak misalnya yang tadi yang ASN tadi itu kan kaitannya soal parkir, soal kendaraan. Kalau itu kan memang mengganggu kan, gak bisa keluar akhirnya. Itu kan ya mau nggak mau ya kalau dia marah ya berhak marah dia. Jadi kelihatannya lebih ke arah kurangnya kesopanan sih. Jadi dalam hal bertetangga kan harusnya kan sudah ada normanya, ada etikanya. Nah, jadi seperti itu. Terus kalau yang saya tahu juga yang lain saya kurang tahu. Maksudnya ada yang terganggu dengan kalau kita di Kristen kan soalnya ibadahnya ada musiknya biasanya. Ada musiknya, biasanya kita nyanyi bersama-sama, ada panduan, ada yang punya panduan lagunya, ada yang kita nyanyi pokoknya ditentuin WA-nya lagunya apa, pemimpin apa ibadahnya lagunya apa, semuanya ngikuti, dan itu ada yang terganggu dengan itu. Terganggu dengan suaranya. Terganggu ya masuk akal juga karena mungkin tetangga punya bayi kan sensitif dengan suara-suara itu. Kalau bayi ini pas bisa tidur terus ada musik bangun lagi bingung. Nah lebih ke arah situ sih, lebih ke arah menurut saya, walaupun memang ada yang rodok, misalnya kasusnya yang Tangerang Selatan itu kan sampai pembubarannya secara paksa sampai dengan kekerasan seperti itu. Yang itu saya kurang tahu, saya kurang dalam soal itu. Tapi rata-rata yang saya tahu bahkan pengalaman di sini ya ke arah-arahnya ya banyak kan karena norma kesopanan sih antar bertetangga gitu aja. Lebih ke arah situ. Mengenai masalah yang di Tangerang itu jujur aku sangat-sangat menyayangkan ya. Kenapa? Karena yang memburukan sendiri itu malah ketua RT, di mana justru ketua RT ini tuh harusnya kan yang mengizinkan, yang memberikan izin yang membubarkan sendiri gitu loh. Gitu. Tapi ini kita lepas dari perizinan maupun tidak ya. Karena gini,
Kalau misalkan kita beribadah dalam rumah, ya khususnya untuk yang umat Islam ya saya pribadi itu kadang ada tahlilan, pengajian, gitu kan. Itu setahu saya itu tidak ada izin ataupun kayak komunikasi ke tetangga. Jadi kayak mereka itu udah pada ngerti, gitu. Tapi kenapa kok kalau misalkan giliran untuk umat yang non Muslim harus beribadah dalam rumah, itu mereka harus ngomong gitu. Tapi alhamdulillah di dalam perumahan saya itu ada beberapa yang beribadah dalam rumah, bahkan di tetangga saya pun sebelah kanan itu dia terkadang juga mengadakan ibadah dalam rumah gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada pertengkaran gitu. Jadi kalau misalkan kita bicarakan tentang izin ke tetangga ataupun enggak, ya seharusnya kita sebagai umat ya harus mengerti satu sama lain sih. Gitu. Kenapa? Jadi karena kita sama-sama berdoa, beribadah, dan kalau misalkan kita merasa terganggu ya harusnya juga harus sadar diri sih. Dan ini juga, aku juga sangat sebagai umat Muslim itu kayak kenapa sih kok harusnya umat yang mayoritas, jujur ya, umat yang mayoritas malah secara nggak langsung tuh malah neken umat yang minoritas gitu. Karena apa? Karena gini, Islam itu kan sendiri kan artinya kan damai tuh, ya kan. Jadi mau nggak mau siapapun itu umat Muslim harus mendatangkan damai apapun itu, entah ke umat sesama Muslim maupun umat non Muslim gitu. Dan aku sangat mempertanyakan kepada oknum-oknum itu kenapa sih sampai kayak gini gitu. Karena ya aku rasa malah justru aku juga bertanya justru umat yang non Muslim itu toleransinya lebih tinggi tuh, yang aku rasa ya pribadi ini. Tapi dengan sesama saudaraku yang umat Muslim itu toleransinya itu aku rasa tuh kurang gitu. Aku beribadah gitu ya, ibadah itu kan sifatnya kan wajib ya 5 waktu gitu. Gitu kadang sesama yang agama Muslim itu malah kayak wih ngasok hari kira soalnya mau tumben gitu kayak secara gak masuk kayak tambah menurunkan derajatnya gitu. Tapi kalau misalkan aku ibadah gitu, izin ibadah gitu, pas aku main terus sama anak yang non Muslim gitu, oh iya ibadah kadang saling mengingatkan gitu, kadang aku diingatkan malah gitu. Jadi aku ngerasa kayak kok malah aku yang malah dirangkul gitu, padahal kan aku yang sebagai mayoritas itu harus bisa ngerangkul kan gitu. Jadi sangat kayak ganjel gitu di sekarang itu kayak bingung gitu. Kenapa kok sampai ada oknum gitu loh kayak gitu tuh. Iya sih, kalau saya pendapat saya sih mungkin karena karena dalam kita memaknai toleransi mungkin satu orang dengan orang yang lain itu mungkin ada perbedaan. Karena seringkali toleransi itu berubah makna. Sepengetahuan saya. Awalnya kan toleransi kita tahu itu adalah sikap mengikapi perbedaan. Kita menghormati sesama kita perbedaan. Tapi kenyataannya di dalam kita memaknai toleransi itu kadang jadi punya makna yang berbeda karena misalnya saja gereja misalnya ya, adanya gereja berarti mohon maaf saya dengarnya ada yang dari dia itu ngomongnya gini, loh adanya gereja itu berarti kan sudah bentuk toleransi. Nah itu itu ya sama saya juga pernah dengar itu. Jadi sudah bentuk toleransi, sehingga adanya gereja itu sudah bentuk toleransi. Nah menurut ini sehingga menurut saya ya karena kita punya definisi yang berbeda ya soal toleransi itu, akhirnya toleransi yang seharusnya arahnya positif berubah jadi arahnya negatif. Berubahnya jadinya seperti seorang yang kayak ya wis lah kamu kan tak izinkan, kayak ya wis lah kan ini konotasinya sudah negatif, sudah terpaksa ya wis lah kayak gini, ya wis lah tak izinkan. Nah seperti itu. Jadi menurut saya arahnya ada yang begitu karena kita punya definisi yang berbeda-beda, akhirnya seringkali ditariknya itu ya ada yang ke negatif, ada yang ke positif, ada yang ya nggak tahu lah gitu, sepertinya seperti itu gitu sih. Kalau aku malah lihatnya itu kayak adanya sifat eksklusif gitu loh. Kayak merasa dirinya paling benar gitu loh. Jadi sehingga kayak menindas yang menurut
yang menurut di pandangan mereka itu kayak beda gitu. Karena kan merasa dirinya paling benar. Itu kenapa kayak hal-hal ini bisa terjadi, itu ada fanatis sama ada rasa eksklusif gitu. Ya merasa diri paling benar, tidak menerima adanya pandangan orang lain yang berbeda. Dan mungkin kalau aku pribadi ya rasa mungkin ada yang ngerasa bahwa dia mayoritas, jadi ngerasa kayak dia punya superior gitu. Superioritas Di supportnya banyak. Nah iya, jadi kayak ngerasa kayak misalkan aku lu mayoritas kok, kalau misalkan ada apa ya pasti bakal ada yang dukung gitu. Itu mungkin juga jadi salah satu faktor, karena aku juga mikir mungkin karena mayoritas tadi ngerasa bahwa aku punya kekuatan atas mayoritas itu, jadi aku ngerasa superior gitu. Ya contoh kan misalnya kayak misal di pertandingan sepak bola Arema sama Persebaya. ada satu supporter Arema di golongannya bonek tuh. Kan ya habis. Enggak mungkin pasti bakal habis ya. Kayak gitu. Ya, mungkin kalau menambahi salah satu yang bikin mereka semakin tinggi kan, kalau lihat di TV kan beberapa tokoh agama yang mayoritas kan juga malah menambahkan ujaran kebencian sampai masuk di berita dan lain sebagainya. Itu ya mungkin merasa kaum yang eksklusif semakin lebih eksklusif lagi karena merasa kayak didukung. Aku juga pernah dengar kayak podcast gitu bro. Dia ada kayak seorang yang ini udah dari kecil kan muslim. Nah itu sebenarnya rasa kebencian itu bukan dari diri dia sendiri, tapi kayak diturunkan. Jadi udah kebudayaan di lingkungan dia kayak kayak orang yang non muslim itu kayak nggak dia lebih benar gitu. Maksudnya yang muslim lebih benar. Dia sebenarnya kan bukan dalam diri dia sendiri, jadi karena terpengaruh oleh lingkungan atau terpengaruh oleh orang tua gitu. Kalau menurut lo gimana cara kayak kita itu bisa menumbuhkan lah rasa-rasa toleransi yang udah anggapannya udah ditanamkan dari dia kebencian, tapi kita berusaha menghilangkan kebencian itu. Secara langsung juga sekaligus membentengi diri lah. Kalau cara untuk membangun toleransi, sebenarnya kita sudah kita tanpa sadari sudah kita lakukan sebenarnya. Maksudnya kayak kita sendiri kumpul, terus ada teman kita yang muslim, kita bicara soal ini. Nah, itu suatu menurut saya sudah bentuk kita membangun toleransi. Bahkan dalam universitas pun kita bisa berteman bersama. Itu kan juga sudah toleransi. Tapi mengapa kok terus bisa ada ujaran-ujaran kebencian? Ya mungkin karena banyaknya pengaruh dan juga kepentingan. Jadi mungkin bisa kita jika ada buzzer misalnya ya, akun-akun dari akun-akun tertentu yang kayak gitu ya mungkin kita bisa lakukan dengan berpendapat di dalamnya, atau kita bikin akun yang beda yang di mana kita membangun nilai-nilai toleransi daripada membangun toleransi seperti itu. Dan yang kedua itu yang perlu kita perhatikan adalah permasalahannya di dalam kurangnya toleransi itu bukan karena toleransinya yang kurang, tetapi karena kepentingannya. Ada faktor kepentingan. Contoh, aku pernah dengar guru gembul. Guru gembul. Ya, saya rohani awal, jadi saya melihatnya banyak. Guru gembul itu pernah kasih sebuah ilustrasi pembahasan tentang toleransi. Nah, itu ada dia ngeritik umatnya sesamanya sendiri sebagai orang muslim. Dia mengkritik bagaimana umatnya lingkungannya itu demo gereja, tetapi kalau bicara soal THR, bicara soal apalagi Imlekan, datangnya ke bosnya yang Cina sama Kristen. Jadi kepentingannya yang beda nanti. Mengapa dia demo menolak gereja? Karena ada kepentingan tertentu, tapi ketika ada kepentingan yang lain yang dia butuhkan, dia menerima. Jadi faktornya ada di dua situ, dan itu yang perlu mungkin meningkatkan awareness-nya dengan itu. Jadi kita buat akun, kita buat awareness juga, kesadaran kita bahwa kita ini mungkin kita yang berlaku munafik kayak gitu. Kita yang berlaku munafik, punya dua muka. Kita soal ini demo, soal ini kok
Oke. Oke. Menguntungkan Kayak oke. ya kan. Seperti itu sih kalau dari saya. Karena perang pengaruh kalau kita ini di akun kita, apalagi yang Gen Z kan Instagram, TikTok mainnya dipengaruh. Semakin banyak influencer, semakin banyak yang dipengaruhi. Kalau perang influencer ya lebih baik kita buat juga buat akun yang dimana mendukung toleransi itu. Kita mendukung toleransi entah untuk di TikTok, entah untuk di Instagram atau di YouTube dan lain sebagainya. Kita bangun kesadaran, bangun awareness kepada sekeliling kita, kayak gitu. Kalau misalnya gini, kalau kita misalnya ketemu nih suatu saat dengan orang yang salah satu kaum eksklusif yang merasa dirinya benar itu, kira-kira gimana sih cara kita kayak nanggepi mereka gitu? Soalnya kadang kalau misalnya kita bentrok langsung kayak head to head langsung sama bentrok kan ya kita yang sebagai minor pasti kalah karena mereka kan merasa benar dan pendukungnya mungkin banyak gitu. Terus ya kalau saya dengan kepercayaan saya itu pasti yang saya kedepankan adalah kasih terlebih dahulu. Jadi kalau dia memang ngotot misalnya ya, jadi kalau misalnya awalnya skenarionya pembicaranya ini baik-baik, oke lah, tapi dia mulai ngotot, ya kita bicarakan dulu baik-baik. Ya kita bicarakan dulu, kita tidak head to head, kita beri pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir. Gitu. Sebuah pertanyaan-pertanyaan membuat dia pikir, kayak membuat dia itu menemukan bahwa ada blind spot di dalam pernyataannya ketika dia ngotot dengan argumentasinya. Membuat dia sadar bahwa ada inkonsistensi dari pernyataan-pernyataannya, ada inkonsisten antara imannya dan pemikirannya mungkin kayak gitu. Nah, membuat dia dengan demikian membuat dia berpikir. Tapi di kasus tertentu juga pasti akan ada yang tetap nolak akhirnya. Tetap ngotot. Ya kalau tetap ngotot ya berarti kita yang ngalah. Ngalahnya ini bukan membenarkan, tapi cuma ya udah kalau kamu memang ngototnya di sini, setujunya di sini, dan saya begini, jadinya gini. Oke, yang penting adalah kita sama-sama mengerti, sekalipun kita berbeda. Saya paham apa yang kamu ingin omongkan dan kamu paham apa yang ingin saya omongkan. Kita pahami itu dulu. Oke, tapi kalau kita tetap berbeda, it's okay. Ngalahnya di situ. Gak masalah kan? Kita kan tetap bisa berkawan walaupun kita berbeda pendapat. Kayak anggapannya kita dalam hal makanan aja lah. Kita pasti punya selera makan yang beda-beda. Ada yang suka manis, ada yang suka asin. Nah mungkin kan tukaran. Iya kan? Yeah. Kita berbeda pendapat pasti bisa berteman. Dan demikian pula dengan hal itu. Jika mereka masih tetap dengan eksklusivitasnya tetap ngotot, ya nggak masalah. Pokoknya saya paham apa yang kamu ingin omongkan dan kamu paham dengan apa yang keyakinan saya dan lain sebagainya. It's okay. Yang penting kita sama-sama paham dan kita tetap berelasi. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Ini sih Bang, mengenai pasti kan udah nggak umum toh ini tentang mengenai gereja ya, dimana gereja itu udah kayak bangun aja sulit gitu ya. Nah ini gereja ya kayak. Nah itu pernah nggak kayak mengalami situasi atau di masa dimana ya itu sempat ada masalah sama tetangga sekitar ataupun sempat waktu dulu itu mengalami kesulitan dalam meminta izin ataupun membangun. Ya, dulu ada sempat ada kesulitan dalam pembangunan izinnya karena ada tetangga yang tidak mau rumahnya sebelah itu jadi rumahnya dia itu tetangga sini sih. Jadi di sebelah rumahnya itu ada gereja, dia menolak. Dia Kristen, katanya Kristen, tahu saya dia Kristen. Nah, akhirnya butuh waktu lama memang akhirnya untuk bisa melakukan pembangunan gerejanya. Jadi kalau dari gembala sendiri, ceritanya dari gembala itu, jadi dia ngobrol sama yang nolak ini. Jadi
pergi kemana dikasih oleh-oleh, kasih pisang, kasih buah-buah, kasih makanan. Terus korelasi dan itu terjadi sampai kalau nggak salah ceritanya itu sampai 10 tahunan. Baru bisa pendirian gereja. Baru bisa dan ceritanya ya 10 tahun. Tapi kejadiannya itu bukan dia menerima sih, aku kurang ingat apakah dia menerima atau enggak. Tapi yang terjadi adalah setelah 10 tahun dia ternyata pindah tempat. Pindah tempat tinggal. Akhirnya sudah. Ya oke. Kan udah oke. Setahu saya sih saya di situ. Tapi apakah dia dengan legowo menerima itu, saya kurang ingat yang pasti. Tapi kejadiannya seperti itu seingat saya. Pengalaman di gereja ini seperti itu sampai 10 tahunan gitu baru bisa bangun gereja dengan sesama Kristen ya. Mengenai hal itu ya, menurut gue itu apa sih alasan orang itu sehingga menolak gitu? Apalagi kan dia kan juga ke gereja toh. Apalagi dengan didekatkannya rumah ibadah dengan lokasi rumah kan biasanya menguntungkan toh gitu. Kalau menguntungkan enggak juga. Iya. Enggak juga. Karena kalau yang rumah-rumah di dekat sepengetahuan saya di rumah-rumah yang dekat tempat ibadah, khususnya yang gereja itu katanya nilai harga jualnya turun. Soalnya satu kan ini, aku lihatnya gini, soalnya apa gereja itu kan pada hari Minggu pasti puji-pujian toh. Nah, itu misalnya contohnya kayak pagi sampai sore itu rame. Gitu. Jadi harga jualnya turun. Apalagi kalau enggak kita lihat kalau ini kan kita kan kalau saya kan di Betani. Betani itu ya kita lihat yang dinginan gede kan ya. Nah, itu saking penuhnya kan tetap ada rumah-rumah di sebelah macet. Macet. Enggak bisa keluar orang-orang tetangga itu. Terutama pada hari-hari Natal apa gitu. Pasti macet. Makanya harga jualnya turun. Jadi ada orang yang enggak setuju karena itu. Karena takut harga jual dari rumahnya itu turun. Tapi kalau dari yang saya tahu enggak cuma gereja sih, hampir semua rumah ibadah mau kayak masjid ataupun gereja tetap turun, soalnya kan ya pasti terganggu sama suaranya juga. Akhirnya banyak yang nggak mau beli, turun. Contoh kayak misalnya turun. Kalau kapan hari kan sempat kan aku sukanya download film tuh kan, itu di warkop itu biasanya dulu waktu rumahku masih belum ada wifi. Nah, itu ada satu warkop itu di Lontar sana. Nah, itu mohon maaf ya Kak. Jadi kan warkop itu sebelahnya masjid persis itu. Jadi setiap jam berapa itu bayangin linknya hampir sebelahnya toa. Oh ya, sama mengenai bahas ini ya. Yang menjadi persoalan itu bahwasanya gereja tadi kan susah dibangun karena mengganggu ya, kan persoalannya gitu. Nggak bisa dipungkiri juga bahwa sebenarnya masjid pun juga sama kan, dirasakan sama masyarakat sekitar. Nggak terlepas dari umat Islam ataupun itu umat non Muslim gitu kan, umat Nasrani maupun Katolik dan umat yang lainnya kan gitu. Jadi apalagi kalau misalkan dibilang gereja mengganggu ya, kan tidak seperti masjid tuh, jujur ya. Saya berkaca. Gereja itu tidak sama seperti masjid, di mana masjid itu memiliki pengeras suara. Ya, pengeras suara ini adalah suatu metode atau alat di mana mereka tuh menandakan bahwa sudah memasuki jam sholat, gitu kan. Dan sebenarnya gereja pun mereka juga tidak memiliki suara ataupun pengeras suara kan, seperti yang dimiliki masjid. Jadi kalau misalkan mengganggu ya, sebenarnya mungkin itu kalau misalkan dirasakan langsung oleh masyarakat mungkin lebih mengganggu masjid. Kenapa? Karena masjid kan ada ibadah di mana 5 waktu, ya kan, dari subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya. Itu kan dibunyikan terus kan selama 5 waktu. Nah, dan sedangkan untuk gereja setahu saya mungkin cuman hari-hari tertentu, kalau misalkan ada ibadah besar gitu ya, Sabtu Minggu, sedangkan Senin sampai Jumat mungkin ibadah biasa gitu. Dan kalau misalkan rame pun mungkin kalau saya lihat mungkin lebih rame ke masjid ya. Cuman kalau misalkan mengenai hari weekend itu mungkin lebih rame juga di gereja Sabtu Minggu gitu. Jadi kalau mungkin apa ya, harusnya kalau misalkan dibilang susah ya mungkin karena perlunya sadar diri masyarakat akan itu tadi, kita sama-sama beribadah, kita sama-sama saling jaga gitu. Nah, pastikan tapi tetap aja di mana ada oknum yang mempersulit, ya kan, nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, kalau misalkan kita bilang
tadi ya memiliki superior gitu, memiliki rasa eksklusif gitu kan. Nah, menurut Koko itu gimana sih cara mengatasi orang itu tadi untuk menyelesaikan persoalan mengenai pembangunan rumah ibadah? Seperti itu, Pak. Yang pasti butuh proses, itu yang pasti butuh proses, karena kalau saya kayak gitu tuh biasanya yang saya akan lakukan adalah bangun relasi dulu. Itu yang pertama, kita bangun relasi dulu, nggak bisa kan langsung kita langsung kayak tukaran itu nggak mungkin juga, tapi paling nggak kita bangun relasi dulu, bangun dengan dia, kita ajak ngobrol, karena kalau sudah relasi lebih dekat biasanya kan lebih bisa memaklumi dan sama-sama bisa saling mengerti, jadi lebih punya, oh ya dia sudah jadi teman saya, jadi kita sama-sama ngerti, kita sama-sama tahu dia nggak bermaksud jahat, jadi biasanya diizinkan biasanya, tapi memang butuh proses. Memang butuh waktu, kayak di gereja ini kan butuh sampai 10 tahunan kayak bisa seperti itu. Tapi itu nggak masalah, itu proses yang memang harus dijalani, karena memang kalau dari teman kita sendiri tadi kan Samuel ya Samuel kan tadi ngomong kan ada yang sudah ditanamkan hal itu dari sejak kecil, dan merubah pemikirannya sudah tertanam dari sejak kecil itu kan susah. Nah, dan akhirnya bagaimana caranya ya kita relasi dulu, kita ngobrol dulu. Kalau saya pernah baca sebuah buku itu, salah satu buku Kristen itu, untuk menangani pemikiran-pemikiran yang istilahnya, kalau Kristen itu ada yang pemikiran-pemikiran yang salah lah istilahnya ya kayak gitu. Maka pandanglah seseorang itu sebagai seseorang yang terpenjara. Dia sedang terpenjara dalam konsep ideologinya, pemikirannya. Jadi bagaimana kita itu menggunakan, kalau saya kan pakai keyakinan saya pakai Alkitab. Jadi bagaimana memakai Alkitab itu sebagai kunci pedang. Pedang. Karena kan kalau di Efesus kan pedang roh kan, firman Tuhan itu pedang. Cuma bukan sebagai pedang yang menohok, tapi pedang yang membebaskan dari penjara. Karena kita nggak tahu kuncinya, pakai kuncinya kan sulit, nggak tahu, pakai senjatanya dan seperti itu. Nah, mungkin hal itu bisa diterapkan di sekeliling kita. Kita bangun relasi dengan mereka, kita ngobrol dengan mereka, kita pandang mereka sebagai orang yang memang perlu ditolong, karena mereka terperangkap dengan pemikiran mereka yang salah. Pandangan mereka, sehingga akhirnya dari kita kan punya belas kasihan kepada mereka. Dan memang butuh proses, sekali lagi itu butuh proses, dan itu bisa panjang, dan itu mungkin bisa tidak selesai. Pasti bisa tidak selesai, tapi paling enggak dengan begitu paling enggak dia bisa paling enggak menurunkan eksklusivitas mereka, tingkat eksklusif mereka itu. Karena saya juga ngelihat dari Coki kan ateis kan, ateis garis cukup oke lah, ateis garis keras lah ya. Tapi ketika dia menceritakan ketika dia berteman dengan pendeta Yeri, kalau salah nama Yeri itu, dia bisa walaupun dia nggak jadi Kristen, dia ngomong gitu nggak masuk Kristen, tapi dia bisa melihat bahwa orang Kristen itu seperti temannya ini Yeri ini, bahwa orang Kristen itu ya baik kok. Paling enggak dari situ, paling enggak bisa dengan kata lain kan, dia yang dulunya garis keras, ateis garis keras, bisa rada menerima. Nah, menerimanya itu. Nah, kita mulai dari itu. Kalau saya menganggapnya dari situ. Baik dari sisi misalnya saya yang sebagai Kristen yang minoritas, saya anggap mereka bisa sebagai seorang yang perlu ditolong, yang perlu dengan belas kasihan, dan sehingga mereka bisa keluar lah, harapannya bisa keluar dari pemikirannya yang salah, seperti itu. Jadi nggak main nohok lah, nggak. Seperti itu. Ada lagi? Nampaknya habis ya? Udah ya? Sudah sih sepertinya. Sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih meluangkan waktu untuk wawancara ini, untuk tugas kami juga. Nah, terima kasih juga atas insight-nya, atas
toleransi ini karena ya seperti yang kita semua tahu kalau agama ini kan cukup sensitif sekali. sangat sensitif karena kadang berbeda sedikit saja sudah bisa Memercak. tengkar kadang sampai ya mungkin saling menyakiti satu sama lain lah. Mungkin dengan saya melakukan statement seperti itu mungkin bisa jadi masih bisa dihujat ya. Karena nggak bisa mikir kan, kayak misalkan banyak orang yang kayak rasa aku udah ngelakuin bener, kenapa? Karena ya emang harusnya dilakukan, tapi masih ada orang-orang yang wah hari ini gak tepat, hari ini gak bener hari ini gitu ya. Semoga dengan adanya diskusi ini, semoga permasalahan mengenai toleransi yang ada di Indonesia itu segera lebih membaik dan pastinya jauh membaik, entah itu dari segi agama apapun, karena pastinya kan agama itu semuanya sama, di mana kita sama-sama mencari Tuhan kita, mencari keyakinan kita, dan kita beribadah untuk diri kita sendiri, dan pastinya harapannya semoga lekas membaik juga. Ya, jadi kata kuncinya di ini adalah kita harus bangun relasi yang baik dengan semua pihak itu. Relasi dan juga harus menghormati toleransi. Anda yang sudah tidak toleransi ya. Yang baik-baik ya. Anda tidak toleransi itu macam apa ya. Tidak semua orang itu jelek ya. Camkan itu. Saya meskipun minoritas di sini ya. Ya Yomi ini sama 4 orang nih. Jujur agak deg-degan ini ya. Deg-degan ini. Udah ada organis tadi, awas dikeroyok. Ya. Terima kasih. Oke, jadi ya kasih sekali lagi ya kok. Banyak ya. Sebelumnya mohon maaf mungkin ada dari kata-kata kami atau ucapan kami yang mungkin kurang tepat, kurang baik sehingga berkenan di hati ya. Iya, kurang berkenan ataupun ada penyampaian kami yang kurang baik lah. Sama-sama lah. Ataupun yang menyinggung gitu. Sama-sama lah. Saya juga tadi takut. Takut. Jadi saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Mungkin semoga diskusi ini membantu tugasnya teman-teman semua. Jadi supaya cepat lulus. Amin. Amin. Oke.